bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita percaya bahwa saat kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan akan beri kita sukacita yang sangat luar biasa. Kita akan pujian yang mengatakan Yesus kau kebenaran.
Mari kita berdoa. Sungguh kami mengamini pujian yang baru kami nyanyikan, bahwa mujizat Tuhan selalu nyata atas hidup kami. Terbukti pada malam hari ini, kami boleh ada di tempat ini bersama-sama menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Karena kuasa dan mujizat-Mu yang tidak pernah terbatas atas hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Engkau begitu baik atas hidup kami. Engkau mengasihi hidup kami masing-masing dan memberkati kami. Dalam kekuatan dan kesehatan Tuhan sudah karuniakan kepada kami masing-masing, sehingga kami melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna adanya atas hidup kami, sehingga kami ada sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kami dapat memuliakan nama Tuhan di tempat ini, dan juga rekan-rekan muda yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan juga memberkati mereka, menyertai mereka ketika mereka beribadah dan menonton video online ini. Kami percaya Tuhan memberkati hidup mereka, dan mereka menerima berkat di dalamnya. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntunlah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami tentang bagian-bagian firman. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan pada sore hari ini dari kitab Roma pasal 6, ayatnya yang ke-13. Satu bagian ayat firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Roma pasal 6, ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini yaitu penyembahan. Penyembahan kepada Allah. Penyembahan adalah penyerahan kita kepada Allah. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan suatu ibadah, tidaklah terlepas dari suatu yang namanya penyembahan kepada Allah. Bahkan setiap orang atau orang muda pun harus mempunyai gaya hidupnya sebagai penyembah-penyembah bagi Allah. Apa sebabnya, saudara sekalian? Karena penyembahan adalah gaya hidup orang percaya atau menjadi gaya hidup orang muda, maka kita harus memuliakan Allah dengan segala kepastian, menjadikan tujuan yang utama bagi kita sebagai anak-anak muda untuk menyembah dan menyadari terus-menerus, dan kita dapat melaksanakan penyembahan itu dengan tujuan yang benar di hadapan Allah. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyembahan tidak dibatasi oleh masalah tempat, jenis, waktu, atau hal apapun di mana kita menyembah atau mencari Tuhan. Apa sebab? Karena pada esensinya atau pada kenyataannya, pribadi yang disembah pribadi dalam roh yang tidak dibatasi oleh apapun di luar dirinya. Dimanapun kita berada,
dimanapun tempat kita, waktu kita untuk menyembah Dia tidak membatasi atau masalah tempat di mana kita menyembah Dia. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita bisa menyembah Allah dimanapun kita berada, dalam segala aspek hidup kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita bisa mencari dan menyembah Dia. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk memuliakan Allah. Itulah penyembah sebagai gaya hidup kita di hadapan Tuhan. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata demikian, Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka aplikasinya lebih jauh adalah menuntut setiap orang yang datang menyembah, harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu. Orang yang mau memuliakan Allah bisa diperkenankan Allah bila ia melakukannya dalam roh dan kebenaran. Berarti anak-anak muda dituntut oleh Tuhan untuk menyembah Allah dengan roh kebenaran itu. Karena itu yang dituntut oleh Tuhan dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya untuk kita semua, apa maksud dan bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama saudara sekalian. Yang pertama adalah penyembahan yang jelas tertuju kepada Allah. Yang pertama adalah penyembahan yang jelas tertuju kepada Allah. Penyembahan yang benar menurut Alkitab yang pertama adalah dilakukan jelas tertuju kepada Allah. Tujuan utama dari penyembahan itu untuk menyenangkan hati Allah, sehingga Allah sendiri boleh dipermuliakan dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak muda. Penyembahan kita kepada Tuhan mempunyai tujuan yang sangat-sangat jelas, bukan sekedar kita membangkitkan emosi sesaat saja ketika kita menyembah Tuhan, melainkan berawal dari hati yang rindu dan dipuaskan sehingga menimbulkan reaksi menyembah Allah dari roh dan hati kita yang paling dalam. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, jadi boleh dikatakan bahwa penyembahan dalam kehidupan kekristenan adalah suatu yang sakral dan menyangkut relasi dengan Allah yang penuh dengan kemuliaan itu. Yang sakral, yang penuh dengan kemuliaan itu. Berarti kita dituntut untuk menyembah Allah dengan tujuan yang pasti. Itulah hal yang pertama, penyembahan yang jelas tertuju kepada Allah. Hal yang kedua, saudara sekalian, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, penyembahan bukan menyenangkan diri sendiri dan orang lain. Ketika kita menyembah Tuhan, bukan kita menyenangkan diri kita saja, tetapi benar-benar kita menyenangkan hati Allah, dan kita jangan menyenangkan orang lain. Penyembahan yang benar menurut Alkitab adalah penyembahan yang dilakukan bukan untuk menyenangkan diri sendiri atau orang lain. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 berkata demikian. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Roma berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, itu adalah ibadah penyembahanmu yang sejati. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Dia katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Mungkin boleh saya pinjam, saya ganti kata-kata kalimat dari firman Tuhan ini. Karena itu anak-anak muda atau gerakan-gerakan pembawa suara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
Itu adalah ibadahmu yang sejati, atau penyembahanmu yang sejati. Penyembahan haruslah dilakukan di dalam roh, yaitu hati kita yang terdalam, yang menjadi titik perjumpaan antara manusia dengan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Itu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, saudara sekalian, penyembahan yang melibatkan roh dan kebenaran. Penyembahan yang benar menurut Alkitab adalah penyembahan yang dilakukan dengan melibatkan roh dan kebenaran dalam pelaksanaannya. Injil Markus pasal 7 ayat 6 berkata demikian, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, oleh sebab itu Tuhan menuntut kita untuk menyembah melibatkan roh dan kebenaran itu. Jadi jelas sekarang bahwa ketika kita memuliakan Allah, yang harus kita perhatikan adalah ketika kita dengan ketulusan hati dalam menyembah Dia. Ketulusan hati dari dalam lubuk hati kita ini ketika kita menyembah Dia. Apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24 berkata demikian, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hati, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranmu. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebuah pengakuan yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Dia katakan, selidikilah aku ya Allah, apakah aku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebab itu dalam penyembahan seharusnya kita harus lebih dahulu terbuka di hadapan Tuhan, meminta kepada Allah untuk menerangi kehidupan kita, agar ketika kita menyembah Dia, kita dapat menyembah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dari perenungan ini pada malam hari ini, penyembahan yang benar harus dilakukan di dalam roh, yaitu hati kita yang terdalam. Inti penyembahan adalah berserah kepada Tuhan. Penyembahan yang jelas tertuju kepada Allah. Penyembahan bukan hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri atau orang lain. Penyembahan yang melibatkan roh dan kebenaran dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini yang Tuhan tuntut dalam diri kita. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita melakukan penyembahan kita yang benar kepada Tuhan, bahwa kita dituntut untuk memiliki kebenaran-kebenaran itu dalam hidup kita. Saya percaya rekan-rekan muda, baik yang hadir dalam ibadah di gereja ini, maupun rekan-rekan muda yang ada di rumah yang sedang menonton video online ini, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Penyembahan kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya rekan-rekan muda yang ada di rumah terus diberkati oleh Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan ini lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami dapat merenungkan bagian firman Tuhan yang tentunya memotivasi kami, mengingatkan kembali kepada kami sebagai anak-anak muda, bagaimana kami menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepada-Mu, meteraikanlah firman Tuhan ini atas hidup kami,
agar kami terus memuliakan nama Tuhan. Ketika kami memuliakan nama Tuhan, maka kehidupan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Abang berdoa bagi semua gerakan Pembawaslu yang tergabung di Korps 1 Surabaya ini, mulai dari Ketua Gerakan Pembawaslu, bendahara dan semua pengurus yang tergabung di Gerakan Pembawaslu di Korps 1 Surabaya ini, dan semua anggota gerakan Pembawaslu. Kiranya mereka diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, kerinduan hati mereka, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada sore atau malam hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan mengucapkan perjanjian gerakan Pembawaslu bersama-sama. Saya mau hidup dengan hati bersih dan jujur. Senantiasa saya mau dan suka menolong orang lain. Saya menyerahkan segala kemampuan roh, jiwa dan badan saya, akan berbakti kepada Yesus Kristus, akan menerima Dia sebagai juru selamat dan pemimpin saya. Saya hendak berlaku sopan dan berusaha menjadi seorang Kristen yang sungguh. Kalau kita berjalan
seperti Ia juga telah, maka kita bersatu seorang dengan yang lain. Maka dari Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa, marilah kita berdiam diri di hadapan Allah.